Aku kan SD, aku berapa masih kecil kan. Umur 7, kelas 2 SD. Oh dia yang apa sih Rafathar itu udah 7 tahun iya. Oh wow. Kelas 2 bolos juga. Di mana? Di ACS. Oh apa namanya very hard kan akademiknya di sana kan? Lumayan. Jadi aku gimana kamu Tiger Mom? Enggak sih, cuman aku pokoknya aku bilang Rafathar pokoknya kalau Rafathar udah nggak sanggup sekolah di situ, udah stres, bilang mama kita cari sekolah lain. Oh gitu ya. Aku bikin IG story ya. Hai, kita lagi di YouTube channelnya Kak Gracia. Halloween. Oh, ini keren banget. Halloween party sebelum Halloween di tempat lain, kita Halloween di sini dulu. Nanti pokoknya lihat di channelnya Kak Gracia. Anak-anak sekolah di? Yang gede di JS, tapi yang dua itu saya ada 3 anak kan, yang 2 masih di SPH Kemang. Yang di Kemang ya. Cuma ACS tahu saya banyak teman-teman saya tuh anaknya pindah ke sana untuk akademinya. Iya, kan aku juga iya, aku juga ngejar itunya karena kan gitu anak ya? laki. Aku pikir aku mau dia dia udah laki. Iya sih. Aku pengennya paling nggak fundamentalnya ada dulu gitu. Gitu. Harapannya nih, harapan. Kamu kan juga itu kan, saya baca kamu pendidikan kamu tuh kan juga apa nih, besok ke apa Australian National University segala macam kan ya. Ya, jadi ceritanya pengennya anaknya ya lumayan lah gitu. By the way di belakang pintu ini nih, nanti setelah kamu tuh udah banyak orang mau foto sama kamu loh. Oh siap. Tam saya. Ada denger langsung nonton. Siap. Jadi apa namanya? Suaranya udah oke belum? Mic-nya Cek. Jadi ini yang amazing-nya. Orang udah on ini langsung. Orang suka manggil gue Sultan, tapi betul Sultan yang bener-bener ya di sini. Balik lah, suka ngegoda gitu Kak Grace nih. Enggak, ini powerful couple. Gue nggak bohong ya. Tapi Mbak Gigi lo harus admit lah. Lo harus admit nggak? Boleh nggak admit bahwa you guys, kalian sadar bahwa kan ada powerful couple di dunia show business. Itu kan orang yang nilai ya. Lo kamu nggak merasakan powerful? Sebenarnya powerful banyak juga. Mungkin kita salah satunya. Tapi suami istri itu powerful, menurut saya jarang loh. Biasanya kan ada yang contohnya suaminya doang atau istri doang. Ini bener kalian kombinasi itu bener luar biasa kuat banget gitu loh. Sebenarnya pinter-pinternya kita membagi porsinya aja, dan semuanya itu kita sih bener-bener natural aja sih. Kayak contohnya misalnya Instagram kita waktu itu awal kita punya Instagram cuman mau mengabadikan dia waktu hamil anak pertama. Makanya Instagram kita barengan. Jadi sampai sekarang Instagram kita tuh Raffina Gita 17 tuh bener-bener kita punya berdua. Jadi gitu. Mungkin itu salah satunya contoh yang alaminya kita nggak sengaja. Jadi aku selalu ngomong sama Gigi, suka bercanda, makanya kita jangan berantem ya. Harta gono-gini follower gue. Ya kayak YouTube itu juga maksudnya sampai sekarang kayak gini tuh semuanya nggak ada yang jadi kita nggak ada yang didesain gitu. Kayak gini gitu. Natural. Jadi kalau orang kan gitu, kita bilang. Ya, jadi kalau orang kan mungkin si suaminya punya Instagram sendiri, istrinya punya Instagram sendiri, YouTube-nya juga mereka punya masing-masing. Kalau kita semuanya bareng-bareng gitu, tanpa disengaja. Tapi ini pertanyaan menarik ya, soalnya suami istri tuh kadang kerja tuh nggak bisa barengan, malah bisa berantem karena apa, banyak opini berbeda. Nah, kalian selama ini beberapa tahun berantemnya juga berantem. Tapi kita sangat paham. Jadi betul siapa bosnya itu di belakang ini? Enggak lah. Saya anak buahnya. Bosnya siapa? Si Gigi ya? Enggak. Ketelak permen. Enggak. Tapi emang pasti berantemnya pasti ada. Cuman kalau aku pribadi merasa ketemunya sama suami itu ternyata di kerjaan bareng gitu. Oh gitu. Ternyata kita lebih banyak ngobrol, banyak quality time itu karena kerjaan gitu. Oh gitu ya. Tapi malah nggak jenuh nggak sih kayaknya? Aduh, ketemu kerja di sini, nanti pulang ke sini lagi. Ada rasa gitu nggak sih? Enggak, justru kalau nggak ketemu. Oh karena syuting kan bisa iya gitu kan. Kalau Raffi kan syutingnya kan kerjaan TV-nya kan banyak gitu. Jadi tuh awalnya kenapa juga akhirnya kita banyak bareng terus gitu karena ada tawaran kerjaan nih gitu. Sini. Kebetulan anaknya aku gendong. Boleh lah. Sini tawa. Senang banget sampai di kamera. Gue sampai kayak Rafathar suka bareng itu karena aku pikir yaudah deh nggak apa-apa deh ambil kerjaan yang bareng supaya kita bisa punya waktu bareng gitu. Tapi itu sama botak. Hah? Tuh. Bingung dia. Nanti malam nightmare loh dia. Ya jadi aku ambil kerjaan-kerjaan itu tuh awalnya gitu bawa anak juga itu kenapa sampai akhirnya Rafathar juga banyak syuting apa segala macam karena for the sake biar kita punya quality time bareng gitu, punya ada waktu bareng. Abis itu ya biasa kan Raffi punya ada kerjaan sendiri gitu, maksudnya kerjaan TV yang lain gitu. Tapi ya lama-lama ternyata itu jadi ngebentuk pola gitu, bareng-bareng terus. Terus akhirnya ya kita bikin
di luar TV gitu, kayak di digital, di YouTube bareng-bareng juga. Ya tadinya awalnya tuh gitu, oh ya udahlah gitu. Bareng-bareng supaya ada waktu bareng gitu. Oh itu aja asal usulnya. Asal usulnya Jadi sih nggak pernah di plan bahwa harus jadi suami istri yang gimana, nggak pernah ada kayak begitu. Enggak juga ya. sih, kalau aku sih niatnya gitu Iya, ya, intentionnya kayak gitu gitu. I see. You know, kalian tuh kan benar-benar I would say number one Instagramer ya di Indonesia. Kemarin gue nonton tadi orang bule bingung ya, kaget ya jumlahnya segitu banyak kan, benar kan? Nggak, Ya kalau di luar kan Karena masyarakat Indonesia besar aja. Nah, tapi justru menariknya gini loh, kalian punya followers itu untuk Instagram itu adalah hampir 1/4 daripada populasi Indonesia. ya. Iya. Bener kan? Jadi that is very very strong loh, very powerful. Amin. Jadi Insya Allah. pertanyaan saya selanjutnya adalah kalian sudah menjadi showbiz, sudah menguasai hal tersebut. Sekarang jadi business people, ya kan? Business entrepreneurs, banyak bisnis di bawahnya kalian. Apakah next ada masuk politik nih? Enggak, kalau itu sih belum ya. Kita di roadmap-nya saya belum ada tuh. Karena ini bisa sangat berkuasa banget itu power of voice-nya itu dengan 1/4 daripada populasi Indonesia loh. Ya ikutin yang kalian. Nawarin sih banyak, banyak. gitu. Cuman gue sendiri kayaknya untuk 5 tahun ke depan ini roadmap-nya Nggak ada politik. belum. Aku lagi pengen besarin my company, Perusahaan. Rans Entertainment-nya. Lagi kita kemarin juga belajar, udah pre-IPO di tahun ini. Tahun depan pengen IPO. going public. Jadi lagi pengen belajar untuk ngebesarin company dulu, ngebesarin ya kerajaan mungil kita lah, yang memang kita senang juga belajar di kerajaan kecil kita yang ya ternyata seru gitu, meskipun bisnis yang ngejalaninnya sama istri, tapi kita juga bisa membagi gitu mana waktu untuk profesionalitas kerja, untuk kita sama istri. Jadi kayaknya kalau untuk ke politik gue nggak bilang enggak sih. Mungkin kalau gue umur 50 kali, kalau udah bingung mau ngapain, ada punya tanggung jawab. Tapi kan sekarang tanggung jawab gue kayaknya belum bisa untuk tanggung jawab yang besar untuk memikirkan orang banyak dulu. Gue lagi mikirin untuk keluarga dulu. Oke, I see. Siapa? Raffi, kamu tuh terkenal sebagai seseorang yang benar-benar kerja keras. Bukti ini aja baru pas itu, dia jujur ya waktu kita WhatsAppan itu, kan baru sampai katanya nggak salah di bandara, udah bisa langsung WhatsAppan, janjian langsung minggu ini juga. Gue tuh kan sama-sama sampai kalian dari Amerika kan, sama-sama waktunya bersama kan. Jet lag gue benar hancur banget itu, kayak nggak bisa susah banget gitu kan. Sekarang masih? Dikit-dikit masih ada Sama kerasa saya juga. juga masih, masih ada iya. kerasa. Tapi lu tuh benar-benar langsung hantam kerja gini gitu. Like you are very hardworking gitu loh, udah terkenal banget. Apa sih yang bikin kamu tuh so driven? Motivasi apa sih untuk kerja keras kayak begitu? Gue tuh orangnya jarang suka ngomong nanti gitu. Maksudnya kayak contoh hal kecil misalnya, gue lagi pengen ini, atau gue lagi pengen janjian ini, atau gue pengen hubungin ini, gue nggak mungkin nantiin. Iya, oke, gue akan lakukan itu segera. Sama halnya misalnya sama orang gitu, misalnya mau ngajakin gue ketemu, ataupun mau ngajakin apapun itu, kalau memang gue bisa, ya udah gue temuin aja. Jadi gue tuh paling nggak suka untuk mengulur-ngulur atau procrastinate. Iya, gue nggak suka. Kebalikannya. Kalau dia memang dia Procrastinator. coba Kak Grace WA dia, dibalasnya 1 bulan mendatang. Enggak, ini didikan siapa, Raffi? Karena aku tuh dulu punya, karena mungkin aku tuh dari bawah banget, dari nol banget. Jadi Pinjam ya, ini ada banget. gue tuh selalu punya prinsip gitu. Kita nggak boleh kehilangan peluang dan nggak boleh kehilangan momen. Jadinya apapun itu, rezeki itu kadang bukan dari diri sendiri. Kita ketemu orang, kita bersalaman, kita bersilaturahmi, itu ada rezeki yang mungkin kita bisa dapat di hari itu, ataupun nanti karena kan ya Tuhan ataupun Allah kan ngasih rezeki kan lewat tangan manusia. Jadi semakin banyak kita bersilaturahmi pasti membuka pintu rezeki. Jadi gue jarang banget ngomong enggak sama orang gitu, selagi memang gue bisa gitu. Tadi makanya kalau anak-anak muda tuh nonton kalian punya konten tuh kan kesannya kan wow, hidupnya kan very nice, very comfortable tapi nggak sadar bahwa kalian tuh benar kerja kerasnya gila-gilaan sekali ya kan. Bahkan sebelum datang ke sini pun juga datang dari syuting studio kemana gitu kan. Maksudnya that's amazing. That's something yang mungkin anak muda sekarang harus benar nonton ya, Raf ya. Ya sebenarnya kebetulan aja sih. Gua tuh kalau di dunia persyutingan nggak menyangka ternyata berat kan. Kalau gue tuh di dunia syutingan itu benar-benar dari bawah, yang dari casting to casting. Jadi waktu itu dari gue kelas 3 SMP, waktu itu ikut cover boy. Tapi ikut cover boy itu karena nyokap gue daftarin lah tanpa sepengetahuan gue gitu. Akhirnya
ya gue ikut casting dan akhirnya waktu suatu ketika bokap gue meninggal, jadi mau nggak mau ya udah gue emang Jadi pilihan gue juga sih. Jadi gue bener-bener ngelewatin yang namanya casting, mungkin daftar dari jam 9 pagi baru diterima casting jam 4 sore, terus datang lagi, jadi bener-bener yang dari honor 500.000 bener-bener dari bawah. Jadi gue ngerasain itu emang nggak ada yang instan sih. Gitu ya. Mungkin orang kan kalau ngelihat sekarang, oh si Raffi iya, enak banget emang sih. tapi ada Gini, background-nya. tapi kan 22 tahun sebelumnya kita udah Bener-bener, dari bener-bener, bawah. bener-bener, Jadi gue percaya sih jarang gitu ya. Jarang lah ada orang yang instan, itu jarang banget. Ya mungkin bisa hitung pakai jari kalau jalan hidupnya seperti itu. Tapi gue sendiri lebih percaya sama proses. Raf, ini kan sekarang pakai kamu banyak banget bisnisnya ya. Contohnya ada football club, ada F&B business, ada apa lagi ya? Bisa nggak sebutin apa sih project-project kamu semua ini? Wah, lumayan. Selain yang entertainment itu ya, Pak? Kita lagi coba meng-expand selain di entertainment itu, kita ada di F&B, ada di FMCG, kita ada di lifestyle, di kayak sports. Pokoknya kita tuh Rans itu adalah family market, sports and entertainment. Jadinya apapun yang memang kita bisa kerjakan lifestyle untuk family market, kita akan coba kejar hal bisa itu. Bisa, enggak dia ini ngerondang aja di bawah, nggak apa-apa, taruh aja di bawah. Kotor, jangan. Dia mau ngerangkak. Jangan kotor, jangan, Mbak. Jadi kalau Run sendiri ada F&B, FMCG, ada kita juga ke mungkin agency juga. Kita juga bikin ya di luar entertainmentnya ada properti juga. Kita ke FMCG, F&B, terus kita ke apa lagi ya? Aku juga lupa. Ya, intinya apa aja Apa aja lah paling Tadi banyak. kamu bilang seize the opportunity lah ini. Iya, Iya. benar. Itu benar konsep kalian. Iya. Pengen tahu nih ya, karena kan tadi dibilang backgroundnya, tapi kamu major ekonomik ya kalau salah ya? Major accounting. Accounting, Commerce, saya. Master saya juga Oh, itu gitu. accounting, ya. Tapi aku nggak sampai masuk. Siapa sih sebetulnya, misal contoh orang kasih kamu project nih ya, oke nih football club gini. Siapa sih yang analisa, ini projectnya cocok buat perut kita apa nggak gimana? Siapa sih yang analisa semua ini? How do you make the decision intinya Oke, begitu? kalau pertama kali sebenarnya kita tuh tadinya kan Rans ini bener-bener family company. Sure. Nggak ada profesionalnya, maksudnya profesionalnya hanya Ya kita hire profesional akhirnya tapi enggak, ya belum waktu itu di level belum di yang level itu, tapi maksudnya hire profesional itu kan bukan yang tarafnya belum yang gimana banget ya. Misalnya ya ada orang accounting, ada orang Sure. finance, ada orang ini, ada orang itu Admin gitu lah. lah. Admin ya, Admin. ya gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya gue ngelakuin apa yang gue suka, apa yang insting gue kira-kira, karena company ini kan adalah identitasnya gue dan Gigi, apa yang gue suka, apa yang Gigi suka, tapi bukan hanya sekedar suka, tapi apa yang kita rasa kita bisa mampu untuk kembangkan itu. Jadi kayak football club, basketball, dan lain-lain. Awalnya karena aku suka gitu, dan setelah sekarang baru kita hire beberapa profesional untuk coba kita kembangkan. Tapi awalnya itu benar-benar dari kita suka dulu gitu. Biasanya sih ya kita kan ada ya beberapa memang yang kerja sama kita ya bikin ibaratnya bikin proyeksi kecil-kecilan lah gitu. Jadi biasanya kalau ada project aku bilang sama anak-anak di kantor, coba kita bikin proyeksinya kira-kira gimana sih gitu kan. Kira-kira ujungnya gimana, kalau kira-kira visible terus bisa kita jalanin ya ayo gitu. Aku selalu bilang sama Raffi, ya udah, mau nggak cuman Raffi, nggak, misalnya anak-anak di kantor juga biasanya mereka punya ide-ide apa gitu kan, kayak kita bikin project ini yuk gitu, bikin apa gitu, ya udah semuanya kalau ada hitungannya, menurut aku kalau hitungannya hijau gitu ya oke, walaupun di tengah jalannya pasti ya nggak gitu-gitu banget lah gitu. Cuman ya kita berdua kebetulan emang suka taking chances sih gitu. Jadi buat kalian sebagai background entertainment dan actually jadi business people, mana lebih susah? Lebih challenging, bisnisnya atau pas entertainment? Bisnisnya. Apa yang kamu pelajari sih setelah, kan ada beberapa, kan nggak semua tadi kamu bilang sukses, pasti ada yang gagal juga kan? Apa yang pelajaran paling penting kamu alami segara itu, kegagalan tersebut? Banyak sih kalau ngomongin kegagalan sih. Sebenarnya orang mah ngelihatnya kan kayaknya punya bisnis banyak gitu. Kadang-kadang makanya aku tuh suka ditanya, wah ini Rans mau punya bisnis baru gitu, kayaknya gimana? Kalau orang kita tuh banyak kan tuh ngelihatnya tuh kalau kita punya bisnis tuh kayaknya kayak raya gitu, bisnis banyak, padahal masalahnya lebih banyak, bener ya? More money, more problem biasanya. Iya kan, gitu kan? Kayaknya tuh kayak, iya ini launching bisnis baru, gimana nih kekayaannya tambah banyak, padahal kan gak necessarily kayak gitu kan, semuanya ada, bisa aja menurun gitu kan, gitu.
Jadi ya memang pelajarannya ya bisnis itu tuh nggak ya harus itu tailor made gitu, nggak bisa kita apa ya bisnis A itu formulanya nggak bisa gitu, nggak bisa direplicate gitu, semuanya tuh harus benar-benar harus dilihat satu-satu gitu, bahwa memang akhirnya kita berdua dulu tuh awal-awalnya tuh kita yang pelajaran yang terbesar adalah awal-awal dulu kita bisnis itu kan kita suka dikasih apa ya, ya udah deh ini kita bisnis bareng-bareng ya, nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak usah ngapa-ngapain nanti kamu dapat segini gitu, terus nanti kita yang jalanin bisnisnya, jadi kita ya udahlah ibaratnya di foto-foto gini-gini udah oke. Tapi akhirnya memang bisnis yang jalan itu yang kita ketekin gitu kan, yang emang bener-bener kita ya nyebur bareng gitu. Jadi akhirnya kita berdua menyadari oh iya ternyata kalau kita punya bisnis itu kan emang harus diliatin apa gitu. hands on gitu lah ya. I see. Jadi kalau dari Anda berdua siapa yang lebih hands on ke business operation setiap harinya? Kita di apa ya? Di company kita, di substansi kita ada kesukaan kita masing-masing. Oh, jadi bagi-bagi. Iya, kita bagi-bagi tugasnya juga. Kita bisa kadang kayak misalnya sekarang yang lebih jagain kandang dia, misalnya aku lebih ke luar, maksudnya keluar itu lagi coba untuk buka link di mana-mana di luar. Kalau aku lihatnya tuh kalau Raffi tuh visioner, jadi dia yang gue cek sana, gue buka jalan. Besok kasih ke lu semua kerjain. Enggak juga sih, cuman maksudnya biasanya aku sama tim itu lebih ngurusin how to-nya gitu. Dia punya visi apa gimana ya caranya untuk bisa ini, gimana kita ngobrol gitu, ngejagainnya gimana, visible apa enggak, kira-kira maju apa enggak, yang maju yang mana duluan, yang kayak gitu-gitu, lebih ngatur manusia di kantor. Ternyata itu yang paling ribet. Susah banget, itu susahnya. Itu yang aku pelajari memang di dalam sebuah bisnis perusahaan itu yang paling berat itu adalah mengatur manusia gitu. Kalian pernah nggak sih dibohongin sama partner bisnis kalian? Pasti. Pasti. Apa yang paling parah? Coba cerita. Tapi sebenarnya kalau nggak usah ngomong brand, cerita aja. Sebenarnya gini, kembali lagi ya. Nih nanti Gigi yang jelasin. Tapi gue sendiri kalau misalnya kita sampai dibohongin, berarti itu kitanya bodoh. Waktu itu kita belum pinter. Jadi memang biasanya itu pembelajaran paling kita ngebikin kita sekarang gini karena kita beberapa kali dibohongin, gitu kan. Aku sih, iya sih, mungkin nggak tahu ya. Kalau menurut aku beda persepsi sih, gitu. Kadang-kadang di bisnis itu banyak persepsi yang berbeda gitu. Jadi aku juga nggak mau bilang menuduh orang itu membohongi. Cuman menurut aku caranya beda aja. Apa yang menurut mereka boleh, belum tentu menurut kita itu wajar gitu kan. Mismanagement menurut dia itu fine aja melakukan itu, menurut kita enggak gitu. Jadi ya itu dia, belajar lagi bahwa memang dalam berbisnis itu ya kita harus satu frekuensi dulu sama partner kita supaya nggak ada yang namanya miss ke depannya gitu. Jadi ya itu pembelajaran besar sih gitu. Kadang-kadang kalau menurut orang itu kayak enggak kok, kan banyak juga kan merasa kayak gue tuh nggak ngelakukan, nggak ngebohongin gitu. Tapi mungkin menurut kita iya gitu. Kalau gitu sih gitu. Ya akhirnya aku melihat memang mungkin ya orang basicnya beda-beda gitu. Ini pertanyaan yang suka ditanya sebagai orang kepada orang yang punya bisnis loh. Itu namanya produk FMCG atau F&B. Pentingan produk atau pentingan, contohnya kalian berdua kan sangat populer. Pentingan ini image-nya ada marketingnya atau pentingan produknya? Produknya. Pasti produk. Jadi pernah kalian bikin satu bisnis modal cuma ya kalian berdua doang aja di depan gitu. Pernah. Produk nggak bagus, nggak laku. Ya pasti di depannya oke lah ya. Ya itu kita pernah bukannya bilang produknya nggak bagus ya, manajemennya habis itu buyar gitu. Ya buyar juga gitu. Jadi ya mau gimana gitu. Kitanya udah promo terus tapi nggak bisa juga, tetap aja nggak bisa catch up gitu. Jadi kalau aku selalu bilang nggak ada yang namanya Superman dalam bisnis. Yang ada super team. Contohnya misalnya kayak kita punya misalnya FMCG, bisa aja pakai muka kita di depan. Iya, tapi kan kembali lagi nanti sama rasa, sama packaging, sama produknya. Setelah itu juga how to ke produksi dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu ternyata kita belajar di bisnis itu, aku selalu bilang nggak ada yang namanya Superman, nggak ada. Semuanya itu memang harus bagus. Kalau memang produknya enak, tapi marketingnya nggak oke, produksinya nggak jalan, semua juga nggak bakal berjalan. Jadi benar-benar semuanya itu ya harus berkesinambungannya. Dan itu yang paling susahnya, gimana how to kita bikin setiap industri yang kita punya itu jadi super team, itu yang susahnya gimana.
Ya balik lagi bener kan, ternyata tuh yang paling susah itu adalah mengatur manusia. Setuju. Ini saya tanya ya, mungkin agak sensitif nih kepada Gigi nih. Boleh. Tahu kan bukan tanya apa ini? Nggak tahu Nggak apa. tahu. Tapi ini saya nggak tahu di berapa kamu benar. Kamu punya ST Indonesia punya kamu. Teh, bukan. Loh kenapa muncul pada bilang kamu sebagai CEO? Bukan, itu Jadi jadi waktu itu. jadi Bisa waktu di-clarify itu nggak ini coba mungkin? boleh dong pastinya. Jadi waktu itu memang ada salah satu waktu itu kita mau bikin ada beberapa project bareng sama ST Indonesia. Terus akhirnya kayak ya udah deh kita jadiin CEO gitu. Kamu ini jadi CEO. Iya, CEO. Itu saya baca. Terus? Iya, CEO itu sebenarnya waktu itu CEO buat pas ya karena buat project itu aja gitu, beberapa project yang akan project Oke. Iya, ada project-project yang kita mau bikin di tahun ini gitu I bareng see. sama ST gitu. Oke. Jadi yang sekarang terjadi sekarang gitu viral di Iya, sosial katanya media. lagi viral ya. Iya, ini bukan kamu Nggak punya ada. apa aturan Enggak, apa di bawahnya enggak, kamu sama sekali tidak ada. enggak. Zero involvement ya. Enggak, jadi memang ya aku involve waktu itu beberapa yang memang yang kita mau kerjakan bersama gitu. I see. Oke, ini klarifikasi guys ya. Jadi ini, gue tadi mau tanya sorry, tapi I need to know Nggak that gitu loh. nggak apa-apa. Kita Oke. sudah biasa kok di pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini iseng aja ya. Pertanyaan apa sih yang paling nyebelin yang sudah ditanya ke kalian? Nggak ada kalau gue. Masa? Yang kayaknya Nggak like, nyebelin. come on, it's enough of this question gitu. Kalau aku tuh orang yang udah Kalau Raffi tuh lebih kalau kayak gitu. Oke, dah I have to Iya. ask you again. Itu dia salah satunya kalau kita launching bisnis baru tuh kesannya tuh kalau kita tuh punya bisnis itu tuh kayaknya tambah kaya gitu. Itu tuh udah kayak template gitu, kayak gimana nih kekayaannya gitu. Tapi tuh kadang-kadang orang yang nggak ngerti tuh kan jadinya padahal sebenarnya kalau kita punya bisnis baru itu pasti nggak semuanya untung, Iya, ya iya. kan. Masalah iya baru. Jadi stigma banyak orang tuh bahwa punya banyak bisnis tuh banyak uang gitu. Oke, ini saya nggak tahu kalian punya net worth, ya kan? Tapi kan di media terus ngomong berapa ratus M lah, whatever amount kayak begini. Ini kan dia bilang dipanggil Sultan tadi, maksudnya Sultan beneran ini ya kan? Dan Sultannya badannya dari yang apa I would say nol gitu ya kan? Kalian nyaman nggak sih terus di-mention about kekayaan kalian? Diukur kalian. gitu ya? Iya, kayaknya wow, rich couple, Sultan gini-gini. Nyaman nggak sih? aku tuh kadang bingung. Maksudnya kalau kita sini tuh kadang bingung karena ya kita kan emang orang di depan layar, tapi akhirnya ya udah deh orang mau ngomong apa kita ya udah kita, tapi kita juga sebatas wajarnya aja. Kadang kalau dibilang gitu ya amin aja, siapa tahu jadi bener. Saking kita udah bingungnya. Sedangkan ya kayak contoh Sultan itu kan sebutan dari sosial media, kita sendiri juga malu Ya, juga akhirnya- sebenarnya. ya, Tapi akhirnya- Iya, saya juga pasti itu juga malu. tapi malu cuman karena disebut-sebut ya udah kita Iya, kita bercanda juga anggap aja akhirnya ini gitu. entertain dunia showbiz yang udah deh itu, jadi orang berpikirnya ya udah karena aku di depan TV ya udah anggap aja itu sebagai apa ya lucu-lucuan Ya, aja. lucu-lucuan. Oke, tapi gini, kan kamu bilang kamu nggak gitu nyaman sebetulnya ya kan? Karena mereka manggil kamu diri sendiri ya kan? Tetapi kan at the same time, kalau kita mau jujur, kan emang konten kan juga ada nunjukin loh, apa yang, wah mobil kalian tuh bener, miliratan, rumahnya besar dan segala macam kayak begini. Jadi emang actually match dengan image Sultan tersebut gitu loh. Sebenarnya yang lebih sultan banyak. Maksudnya kita tuh karena ini aja sebenarnya, kalau aku sendiri sebenarnya menggunakan sosial media, contoh misalnya nih ada beberapa produk ya sebenarnya kita mengendorse itu produk ataupun kita mendapatkan apa ya kerjasama benefit. Jadi ya tapi kita menggunakan itu. Contoh misalnya apapun itu, misalnya produk motor, misalnya motor, salah satu motor misalnya yang motor ber-cc besar yang dibilang Moge lah. Moge gitu. Misalnya kerjasama sama saya gitu, kerjasama sama saya dengan saya bisa dapat harga yang jauh lebih murah, jauh yang lebih benar-benar harga yang luar biasa lah. Ya kita kerjasama sama dia, ya udah kita kerjasama. Barternya apa? Gitu, Iya, barternya apa. Jadi itu part of that whole business lah. it's Iya, business. iya. Jadi itu contoh bisnis ya. mobil, misalnya mobil kayak contoh sekarang mobil, misalnya aku ada misalnya mobil Lamborghini misalnya. Sekarang aku nih misalnya gua mobilnya ini mau gue goreng dulu nih, mau gue jual nanti biar harganya naik. Jadi lo gini. Ya tapi itu memang punya aku, jadi Ini sebenarnya di-reveal, ya ini aku secretnya. lagi gue coba ya. Memang aku juga sebenarnya kerjanya di entertain, ya udah segala apapun yang aku punya, selagi yang gue punya juga belinya juga emang ada yang nyicil juga, yang penting halal, apapun itu ya udah gue bikin entertain aja sekalian gitu. I see. Jadi it's business.
Kayak rumah misalnya, rumah di Andara udah bagus. Sekarang kalau mau gue jual, harga udah 5 kali lipat pasti. Jadi nggak ada ruginya Ya, juga. gue baca tuh harga udah naik gara-gara kalian tinggal di sana. Ya ada tol juga sih depan Ada tol tiba-tiba juga. sekarang kan ada Well, tol. it's all apa ya tadi bilang, semuanya tuh opportunity comes at the same Iya time. iya ya. iya iya iya. Oke, interesting ya. Oke, saya pernah nonton kamu punya interview di salah satu podcast. Bilang kamu kan kerja keras dari awal sampai kayak gini. Semua harus kerja keras, which I agree of course ya kan. Kamu mulai berdua dari sangat sederhana. Tapi anak berdua putra hidupnya udah nggak sederhana kalian zaman dulu ya kan. Bagaimana sih kalian dari kecil ini mengajak anak-anak kalian tuh jangan nanti tiba-tiba jadi feel entitled. Yeah. How do you instill kalian punya value dari dulu kalian sendiri growing up kepada anak-anak yang karena be comfortable. Ya itu dia itu challenge I know. banget Yeah, gitu yeah. karena salah satu bukan ketakutan sih apalagi kan dua-dua anaknya laki-laki kan sekarang jadi memang keinian terbesar aku adalah pengen punya anak laki-laki yang pasti kalau anak laki-laki itu harus bertanggung jawab gitu kan apapun itu mau ibu bapaknya kayak apa tapi dia tetap harus Sendiri jadi, ada ini. iya harus ada jadi laki-laki yang bertanggung jadi ya dengan aku rasa sih dengan insya Allah ya dengan melihat kerja keras ibu bapaknya seperti aku dulu melihat ibuku kerja keras gitu ya aku pengennya itu menanamkan mereka juga sih gitu melihat bahwa ya semuanya harus kerja keras gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu gitu mencontohkan hal-hal ya kayak gitu. Hal-hal kayak begitu. Zaman sekarang loh tapi ini kan dengan dunia social media mereka kan growing up di depannya kamera terus kayak begitu gimana untuk bisa make sure bahwa guys ini nanti lu jangan sok-sokan di social media kayak gini-gini make sure that kan anak-anak muda bisa keluar kayak gitu lustnya gitu temptation-nya gitu. Nah gimana sih kayak gitu? Kalau sekarang pun kalau untuk aku selalu kalau anak-anak nih terutama kan yang gede yang udah bisa buka handphone gitu untuk bersosial media aku belum kasih sampai sekarang. Dia nggak tahu jadinya. Dia nggak pernah nonton kontennya ya dia sendiri. kalau nonton harus Bareng. ditemenin bareng gitu. Selalu aku jelasin, kalau dia nonton yang lain tuh aku jelasin kenapa orang begini, kenapa orang begitu gitu. Ya harapannya dengan didampingi ya membantu dia lah gitu. Wah nggak bisa dipungkiri nanti mungkin di umur seberapa dia akan bisa ini semua sendiri. Cuman aku sama Raffi selalu terbuka untuk ditanyain apapun itu gitu. I see. Kalau pernah nggak sih anak-anak yang kamu mungkin ke sekolah dia nggak sadar dirinya orang tua kan udah ketemu kamu setiap hari ya. Terus di sekolah dia nanya, wah papa mama kalian gini sering. Enggak, jadi tuh ternyata tuh aku tuh lucu karena baru waktu itu kan baru mulai offline kan, baru masuk akhirnya aku datang ke sekolahnya gitu. Ternyata apa yang dulu anak-anak sekolah kita tuh dulu zaman kita kecil itu kan suka manggil nama bapaknya kan. Enggak, aku dulu suka gitu dipanggil nama bapaknya gitu. Misalnya kayak teman-teman suka ternyata dia juga suka dipanggil nama bapaknya. Jadi saya panggil Raffi Ahmad gitu. Iya lucu ya. Tapi kebetulan nggak tahu di sekolahnya Rafathar juga nggak yang melihat itu sebagai sesuatu yang gimana-gimana gitu. Jadi aku melihat mereka ya tetap seperti sama Gitu teman-temannya tapi biasa-biasa aja gitu. Does Rafathar tuh does he know orang tuanya dia itu begitu populernya itu? Does he realize it or not? Itu Dia pertanyaan saya. tahu tapi kayaknya nggak tahu segimana gitu. Skillnya belum tahu sebegitu besarnya. Dia kayaknya mungkin juga belum sampai di situ gitu bahwa memang yang gede itu seperti apa, yang kecil seperti apa gitu. Taunya bapaknya syuting, ada di YouTube, ada di TV, hanya sebatas itu aja. Waktu itu dia pernah lucu karena kita ada di billboard di mana gitu. Wow, kok bisa ada mama papa gitu? Waktu itu iklan apa gitu di billboard gitu. Wow, gede banget. Serius? Dia bilang gitu. Serius? Iya. Ya karena kalau untuk dia, jadi memang akses sosial media aku nggak kasih banyak ke dia gitu. Misalnya kayak YouTube aja kan YouTube Kids dia bolehnya. Boleh dia nonton di YouTube yang besar tapi emang harus under supervision gitu, nggak bisa sendiri gitu. Jadi aku pengennya make sure kalau nggak aku atau yang jaga di rumah tuh tahu dia tuh nonton apa, lihat apa gitu. Nah, balik lagi tadi angkanya kalian punya followers begitu banyak ya, hampir seperempat daripada Indonesia population, ya kan? Ada rasa itu nggak sih pressure on the one hand, tapi juga satu privilege ya, bahwa apapun yang kalian post, setiap kata yang keluar dari mulut kalian itu bisa benar langsung berdampak pada seperempat daripada negara ini. Kalau privilege banyak yang kita dapetin dari itu, bukan cuma di Indonesia, sampai ke Amerika, sampai ke Europe, mereka pasti kaget orang-orang luar negeri tuh ngeliat, followers lu banyak banget ya. Ya meskipun kita tahu di Indonesia masyarakatnya banyak. Ya memang ada satu hal yang memang kita juga sangat berhati-hati, apalagi sekarang sosial media dampaknya sangat-sangat cukup sangat
besar banget. Makanya kadang kita menggunakan, balik lagi, aku sama Nagita, kita berdua menggunakan sosial media ini untuk apa ya? Untuk jendela informasi kegiatan saya dan Nagita sehari-hari sebagai family aja, dan kita gunakan platform itu juga untuk kita mencari rezeki, yaitu misalnya isi endorsement dan lain-lain. Nah, core kita di situ udah kita menggunakan itu bener-bener untuk itu. Misalnya ada satu hal, berita, gosip yang lagi beredar luas Tentang kalian maksudnya? tentang apapun itu. Oke. Kita tidak akan pernah berkomentar apapun itu di situ. Maupun politik ataupun hot gosip artis, gosip apapun itu. Ada sedikit sama sekali nggak kita gunakan itu. Jadi sosial media yang kita punya itu tentang kita family aja. Yeah, that's wise. Itu aja, maksudnya apapun itu tentang family kita, ya seru-seruan. kesehariannya, ya itu aja yang bener-bener kita jaga pakemnya di situ. Oke, tapi maksud saya gini, kamu kan suka IG story contohnya, kadang itu kan mungkin langsung otomatis ya, nggak necessary harusnya diedit dulu kan, bener kan? Kan zaman sekarang tuh serba sensitif gitu loh. Dan netizen kadang juga serba kadang juga agak nasty juga gitu loh. Karena kamu salah ngomong aja atau maksudnya beda, bisa langsung di-attack kayak begitu, ya kan? Jadi gimana kalian tuh harus terus ya, maksudnya ada terus feeling nggak sih, oh live nih jaga-jaga gimana, ada nggak sih kayak that fear gitu, mungkin fear sebenarnya tapi kita atau you don't cukup care? Ya, lebih ke care-nya ada tapi nggak terlalu don't care. Contohnya misalnya kita nggak pernah balasin komen, itu jarang banget. Kenapa alasannya? Ya karena gini, suatu hal yang memang, kecuali komen yang memang kita gunakan untuk sebuah campaign, ataupun sesekali aja, yang memang untuk support teman, misalnya Kak Grace ada ini, oh kita komen, all the best ya. Hanya sebatas itu, kita nggak pernah komen yang bertanya ataupun Misalnya menjawab. orang mempertanyakan apa gitu, yang sesuatu hal yang nggak pernah. Karena buat aku sih, maksudnya ya sosial medianya yang mau kita tunjukin itu, ya kita bersosial media ya hanya untuk ya kayak contoh sharing. Kalau album foto, kita tuh bikin itu kayak album foto, misalnya kayak Ngerti. YouTube dan Instagram kita jadikan kayak album foto family. Jadi kalau aku ngobrol ataupun komen ataupun klarifikasi apapun itu, Nanti malah enggak di situ gitu. Kita nggak bakal pernah lakukan klarifikasi, ataupun kita nggak bakal pernah attack orang, ataupun kita nggak akan pernah konfrontasi. dan nggak pernah take any social issue. Misal contohnya lagi apa? Contoh kan kasus lagi kekerasan seksual terhadap anak-anak. Jadi kalian nggak pernah take Kadang-kadang misalnya gitu, ada beberapa juga sih, misalnya kayak emang ada issues yang memang kita ini untuk social issues, kita sih itu nggak jadi masalah gitu. Untuk memang yang sesuatu hal yang memang benar-benar yang ngerti. tapi memang kita sangat amat juga. pilih gitu sih kita gitu. Untuk ngebantuin teman, membantuin teman beberapa, misalnya kayak ya siapapun itu yang misalnya membantu, biasanya Raffi, aku ya kita open gitu, misalnya mau punya bisnis, punya apa gitu, ya hayu-hayu aja gitu. Nggak semuanya juga nggak semuanya, tapi yang deket lah gitu. Tapi nggak semuanya juga kayak komen kita harus, ya kadang kebaca ya, tapi nggak perlu juga kita pikirin, nggak perlu juga kita balesin juga. Ya, soalnya sehatannya kalian ini kan benar luar biasa populer banget. Nah, soalnya di negara ini terutama ya kan. Kalau kalian contohnya ke media perusahaan, maksudnya ke public places gitu loh. Saya pernah tahu ada satu selebritis, lupa siapa namanya ya. Nggak salah Baimong atau gimana ya, yang marah-marah kayak gitu. Yang marahin kan dikut itu Baimong bukan sih yang dikut. Maksudnya kan manusia tuh kadang bisa aja loh kelepasan ngomong atau emosi. Maksudnya kita kan nggak mungkin terus image-nya harus yang wow, kayak gitu. Gimana kalian kalau di public places gitu loh? Orang kan sebut kali, gimana? Tapi biasa aja sih. Biasa aja, maksudnya. Tapi kita juga, sekarang memang awareness kita harus dinaikin 200 kali lipat. Harus banget. Capek nggak sih? Exhausting nggak sih? Nggak capek, tapi itu part of kerjaan, sama udah part of zaman sekarang. Maksudnya apapun itu kita harus aware. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu kemana-mana mata manusia itu cuma 2. Sekarang kemana-mana mata manusia itu udah 3 sama kameranya dia. 60 million. plus ada Jadi apapun itu kita harus serba hati-hati. Bukannya kita jaim ya. Bukan sama sekali kita jaim, tapi lebih conscious. Tapi kita harus lebih conscious, kita harus lebih aware banget, karena kadang juga mata kamera itu kan tergantung angle kita ada di mana. Iya, itu problemnya netizen karena juga terlalu cepat. Di sisi kita di belakang, kalau ya makanya kita harus aware aja. Jadi kadang kalau lagi kalau
gue pribadi kalau di tempat suatu hal yang memang wah buat gue juga nggak bisa gue terlalu gimana ya udah gue bukannya jaim tapi lebih ya udah jadi di mana tempat kita nauin diri itu penting banget di mana kita gitu. Oke, another question. Tadi kamu bilang kamu suka nunjukin family kamu. Wah, kebersamaan kalian berdua, anak-anak kalian sempurna, picture perfect, ya kan? Kan kita tahu banyak kasus-kasus tiba-tiba even di Amerika kemarin yang Try Guys itu kan ada tato cowoknya looks like a very family man, tatonya emang ada masalah apa gimana. Ada nggak ada kind of fear juga? Maksudnya kan we don't know. Nah itu dia, kita tadi yang Raffi bilang sih, kita tuh nggak pernah bilang mau pencitraan, cuman kita pasti untuk apa yang kita sharing ke luar itu ya harus That's who you are. Ya satu harus benar-benar kita, dan kita kan nggak mungkin kita sharing sesuatu yang buruk karena nggak mungkin semua orang juga baiknya doang gitu. Jadi bukan pencitraan juga, cuman sharing ya apa yang memang kita suka sharing aja gitu. Jadi apa Ya yang kita suka sharing aja. yang sesuatu yang buruk yang menurut kita buat apa di sharing anyway gitu. Dan kita juga maksudnya yang kita tunjukin tuh bukan yang keluarga ada lagi menang, enggak sama sekali, captionnya suka-suka gua aja. Lagi ini nih. Jadi emang bukan yang kayak I love you. Kayak gitu enggak. Malah kamu kayak saya gini. Jadi kita bikin caption yang suka-suka gue aja gitu, yang emang lagi gini nih gitu aja. Jadi apa yang langsung kepikiran itu yang gue tulis langsung gitu. Ya kemarin kan pas yang vlogging kalian balik Amerika itu kan kalian kan suka nyanyi canda-candain each other kayak iya gitu. Ya itu dia, aku soalnya kan orang bilang kita pencitraan nggak pernah ngeliatin berantem, ya ngapain ngeliatin berantem ya gitu kan? Benar. Ngapain juga kita ngeliatin sedihnya atau aku harus ngomong jeleknya dia kan nggak mungkin juga gitu. Ngerti. Jadi ya memang mungkin memilih apa yang kita sharing gitu. Oke, my last few questions ya. Sekarang buat Gigi dulu. Boleh. Komentar dari strangers dan netizen apa yang pernah baca yang paling hurt you? Itu dia sih, aku tuh dari awal juga sama Raffi, kita setuju udah kita nggak usah baca. Jadi kamu nggak affected sama sekali, nggak pernah baca, dia nggak you don't know what they're talking about you. Like aku itu menurut aku itu salah satu cara aku menjaga diriku sendiri sih gitu. Jadi karena baca komen hate itu kesel pasti, baca pujian-pujian juga jadinya nggak napak. Jadi menurut aku udah nggak usah baca aja. Okay. Ya yang kebaca ada, tapi alhamdulillah nggak yang gimana-gimana banget gitu, gitu. Jadi nggak pernah dicari juga karena kalau kita sekali baca komen tuh pengennya lihat lagi ada siapa lagi ya gitu. Ada komen apa lagi ya? Ada yang komen jelek gue lagi nggak ya? Ada yang muji gue lagi nggak ya gitu. Jadi menurut aku you're looking for the approval in the wrong places berarti ya. Iya, jadi yang what matters ya orang manusia beneran yang di hadapan aku yang berkomentar, dan orang-orang yang terdekat itu yang paling penting. Okay, then I have a follow-up question. Kamu kan sangat populer. Banyak orang pasti kan dekat kamu karena ini Raffi sama Gigi ya kan. Gimana sih kamu tahu bahwa orang ini dekat sama kamu karena memang kamu bisa percaya atau cuma opportunities doang saja? In a negative sense opportunities-nya begitu ya. Kalau aku sih nggak pernah mikir kayak gitu dulu sih gitu. Maksudnya nggak pernah mikir aduh ini orang kayaknya nih mau apa nih gitu ya, mau ada apa gitu. Jadi ya udah dijalanin aja dulu gitu. Aku lebih percaya vibe sih. Jadi kalau misalnya memang vibes-nya kayaknya kita satu frekuensi, aku nyaman ya udah. Kalau enggak gimana kok selama ini? Oke dong. Nggak tahu nih vibe-nya juga tahu dadeng kata. Kalau vibes-nya kayaknya aku bisa nih gitu. Misalnya kayaknya nih aku bisa deh. Gitu ya aku nggak bilang orang itu baik atau enggak ya. Cuman kadang-kadang frekuensi itu beda. Anak muda sedang vibes gitu. Frekuensinya tuh sama atau enggak gitu. Aku nggak bisa bilang kayaknya aku nggak bisa cocok sama dia karena dia orangnya jahat. Bukan, tapi mungkin frekuensi kita nggak sama aja gitu. Oke, fair enough. Okay, and then question for you. Tadi sempat katakan bahwa kamu tuh udah basically everything, ya kan? Dan you have a lot of big vision and cita-cita untuk perusahaan kamu dan keluarga kamu. Apa sih legacy yang kamu ingin tinggalkan ketika satu hari kamu nggak di dunia hari ini? Sebenarnya legacy apa ya? Ya hal-hal yang baik deh. Maksudnya apapun itu. Contohnya misalnya dari company yang saya bikin sekarang, tadinya pengennya kalau kita udah nggak ada, misalnya saya udah nggak ada, istri saya udah nggak ada. Nama Rans itu orang bukan kenalnya Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi nama Rans itu menjadi satu vehicle, tempat di mana bisa terus menjadi tempat yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Apapun itu yang kita bikin, apapun itu mudah-mudahan bisa jadi tempat, vehicle bisa berguna buat banyak orang. Contohnya misalnya kalau kita nggak ada, mungkin nanti
tim sepak bolanya kita bisa di situ juga kan tim sepak bola bisa jadi bermanfaat buat orang banyak. Terus kita punya apapun itu, jadi ya kitanya udah nggak ada tapi Tetap jalan. Berdampak. tapi berdampak buat orang banyak. Jadi itu sih. Kalau satu kata yang kamu ingin orang itu mengingat kamu tuh apa? Satu kata saja. About yourself or your company. Apa ya? Ingat gua apa ya? Bingung juga sih. Kalau orang pengen inget aku apa ya? Ya jangan inget yang jelek-jelek lah. Saya bilang ya, Meskipun- Raffi was apa gitu. Raffi was apa ya? Bingung. Bingung juga. Ya. Raffi was a confused man. Raffi bingung. Raffi bingung. Raffi bingung. Raffi bingung. Galau. Gitu ya. Tapi nggak tahu ya, intinya mudah-mudahan orang kalau kita suatu hari udah nggak ada, jangan orang ingat yang kita jeleknya. Mudah-mudahan orang bisa ingat kita yang baiknya, meskipun kita pasti yang manusia nggak ada yang sempurna semua. amin. Mudah-mudahan kejeleknya kita bisa ketutup. Iya, iya. Amin. All the best to you guys ya. All the best juga. Thank you so Makasih. much. Terima kasih, Raffi. Ben. Thank you so much Thank you. Gigi.